Media Vietnam remehkan PSSI bawa Timnas Indonesia ranking 50 FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia menembus peringkat 50 ranking FIFA pada 2045 mendatang. Erick yakin, dengan performa Timnas Indonesia saat ini, posisi tersebut bisa diraih skuad Garuda. Apalagi, Timnas Indonesia saat ini diperkuat sejumlah pemain keturunan berkualitas. Bos Erspo ungkap Patrick Kluivert ubah jersey Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ternyata memiliki peran dalam desain jersey terbaru skuad Garuda. Hal itu diungkapkan oleh CEO Erspo Muhammad Sadat. Sadat mengatakan, Patrick Kluivert sempat memberi masukan terkait dengan bagian belakang jersey terbaru skuad Garuda. Menurut legenda Timnas Belanda itu, bagian belakang dari jersey masih kurang menyerap keringat. Jika hal ini terjadi, Timnas Indonesia makin dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa makin dekat ke Piala Dunia 2026 jika hal yang disebutkan oleh Sandy Walsh ini terjadi. Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin bisa dicapai skuad Garuda sekarang. Media Vietnam remehkan PSSI bawa Timnas Indonesia ranking 50 FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia menembus peringkat 50 ranking FIFA pada 2045 mendatang. Erick yakin, dengan performa Timnas Indonesia saat ini, posisi tersebut bisa diraih skuad Garuda. Apalagi, Timnas Indonesia saat ini diperkuat sejumlah pemain keturunan berkualitas. Hal itu disampaikan Erick Thohir ketika menjadi bintang tamu bersama Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Gids de Jong dalam kanal YouTube THYW, yang dimiliki gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye. Pada tahun 2045 saya ingin menjadi 50 besar, kalau dihitung-hitung dengan semua angka data yang kita punya. Menurut saya kita bisa masuk 50 besar. Tapi sekali lagi, kita lemah dengan manajemen. Kita lemah dalam hal kontinuitas, katanya. Saya katakan kepada banyak pendukung kami, dari pemerintah, FIFA, supporter, ini seperti maraton. Ini bukan hanya lari cepat 100 meter. Anda harus melakukan maraton dengan sepak bola. Meski punya generasi emas, bukan berarti tim bisa finish nomor 1. Ini adalah sesuatu yang terus kami bangun dengan bakat yang kami miliki. Jepang adalah contoh yang baik. Ketika mereka benar-benar membangun dari akar rumput lanjutkan program timnas yang bagus. Kini Jepang ada di 15 besar dunia, lanjut Erick Thohir. Namun, tekad ambisius Erick Thohir ini disangsikan media Vietnam. Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya mengingatkan Erick Thohir dan Indonesia bahwa untuk bisa masuk 100 besar FIFA saja butuh proses panjang. Apalagi masuk 50 besar FIFA, menurut media Vietnam TTAU 247 VN, target yang diusung Erick Thohir sangat kejauhan. Perlu diketahui, Timnas Indonesia pernah menduduki peringkat 85 dunia pada 21 Oktober 1998. Sampai saat ini, 85 masih merupakan posisi tertinggi yang dapat mereka taklukkan, tulis media Vietnam. Sesungguhnya untuk bisa masuk dan tetap aman di top 100 saja itu butuh proses panjang. Apalagi untuk bisa masuk top 50 dunia tentu sangat kejauhan, sambung media tersebut. Timnas Indonesia masih tercecer di peringkat 127 dengan raihan 1133 poin. Peluang terdekat untuk mengatrol posisi adalah laga melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret mendatang. Dilansir dari VOTI Ranking, Timnas Indonesia bakal mendapat poin tambahan sebanyak 20,76 poin bila sanggup mengalahkan Australia. Jumlah tersebut tentu bukan angka yang sedikit. Dengan jumlah poin sebanyak 1151,26,
skuad Garuda bisa melesat naik ke peringkat 121 atau 6 peringkat. Bos Erspo ungkap Patrick Kluivert ubah jersey Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ternyata memiliki peran dalam desain jersey terbaru skuad Garuda. Hal itu diungkapkan oleh CEO Erspo Muhammad Sadat. Sadat mengatakan, Patrick Kluivert sempat memberi masukan terkait dengan bagian belakang jersey terbaru skuad Garuda. Menurut legenda Timnas Belanda itu, bagian belakang dari jersey masih kurang menyerap keringat. Merespon masukan tersebut, Erspo kemudian merespon pelatih berkebangsaan Belanda tersebut dengan mengganti bagian belakang jersey dengan menggunakan bahan mesh yang lebih menyerap keringat. Menurut coach Patrick Kluivert, untuk menyerap keringat dan untuk performa di bagian belakang jersey dia meminta material mesh buat ditaruh di bagian belakang, kata CEO Erspo Muhammad Sadat kepada Antara. Lebih lanjut, Sadat menjelaskan konsep jersey skuad Garuda yang terbaru sebelumnya menggunakan bahan Jaguar di bagian depan dan belakang. Namun atas masukan dari Patrick Kluivert tersebut, seragam tempur yang nantinya akan dikenakan Jay Itzes dan kawan-kawan dipastikan sudah siap dengan menggunakan bahan bermaterial mesh di bagian belakang. Kami putuskan buat mengganti, tapi sebenarnya depannya akan sama penampilannya, tidak ada yang berubah, cuman dia, Patrick Kluivert, meminta di belakang kalau bisa pakai bahan mesh ini untuk menyerap keringat, tapi sebenarnya secara material ini juga sudah dibikin dan diuji coba di luar ruangan panas dan lain-lain, ujar Sadat. Sadat mengatakan Erspo berkomitmen untuk terus terbuka dengan menerima masukan-masukan baik dari tim pelatih, pemain, PSSI hingga supporter Timnas Indonesia untuk mengembangkan seragam tempur ini. Erspo bersama dengan PSSI secara daring telah meluncurkan jersey bertemakan Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia, untuk kandang dengan mayoritas didominasi warna merah dan jersey untuk tandang dengan mayoritas didominasi warna putih. Jika hal ini terjadi, Timnas Indonesia makin dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa makin dekat ke Piala Dunia 2026 jika hal yang disebutkan oleh Sandy Walsh ini terjadi. Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin bisa dicapai skuad Garuda sekarang. Timnas Indonesia sementara ini menempati urutan ketiga klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memainkan 6 laga, Jay Itzes dan kawan-kawan membukukan 6 poin. Jumlah poin Timnas Indonesia sama dengan Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina yang ada di bawahnya. Sementara dengan Timnas Australia yang ada di urutan kedua, selisihnya cuma 1 poin. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus bisa mengakhiri perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dengan finish pada 2 besar klasemen. Ada 4 laga tersisa yang masih menanti Timnas Indonesia. Yang paling terdekat adalah Maret 2025 menghadapi Timnas Australia dan Timnas Bahrain. Menurut Sandy, peluang Timnas Indonesia untuk bisa ke Piala Dunia 2026 terbuka. Para pemain sekarang ini dalam kepercayaan diri tinggi karena pada Januari 2025 bisa menang 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta. Saya percaya bisa terjadi. Kemenangan lawan Arab Saudi memberi kepercayaan diri kepada semua orang di dalam tim, kata Sandy Walsh, dikutip dari Sporza. Menurut Sandy, jika saat melawat ke markas Timnas Australia bisa diakhiri dengan kemenangan, jalan Timnas Indonesia untuk ke ajang 4 tahunan semakin dekat. Maret ini, pertandingan layaknya final sudah menanti kami, yakni melawan Australia. Jika kami menang, kami akan menggenggam semuanya di tangan, tutur Sandy. Skenario versi Sandy cukup beralasan. Karena jika menang atas Australia, posisi kedua akan diambil alih oleh skuad Garuda. Selanjutnya mereka akan punya 2 laga kandang melawan Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Main di kandang sendiri menghadapi Timnas Bahrain dan Timnas Cina menempatkan Timnas Indonesia di posisi unggulan. Sedangkan sisa 1 pertandingan lainnya adalah tandang menghadapi Jepang yang menempatkan skuad Garuda pada posisi non-unggulan. Resmi cetak sejarah.
Timnas Indonesia U23 tempati pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026, Gerald Van den Burg bahagia akan mencetak sejarah di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 menempati pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23. Apa faktor yang membuat skuad asuhan Gerald Van den Burg menempati pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026? Pencapaian di Piala Asia U23 2024 menjadi acuannya. 1. Timnas Indonesia U23 menggila di Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 yang ditangani Shin Tae-yong lolos ke semifinal. Sejumlah negara kuat berhasil diempaskan Nathan Choe Aon dan kawan-kawan saat itu. Setelah tumbang 0-2 dari Qatar U23, Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Australia U23 dan menghajar Yordania U23 dengan skor 4-1. Alhasil, Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 sebagai runner-up Grup A. Di perempat final, Timnas Indonesia U23 mengalahkan tim kuat Korea Selatan U23 via adu penalti. Kekalahan itu membuat Timnas Korea Selatan U23 untuk pertama kalinya gagal mentas di Olimpiade dalam 40 tahun terakhir. Meski akhirnya kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal, Timnas Indonesia U23 tetap mendapat sanjungan luar biasa saat itu. Sebab, Piala Asia U23 2024 merupakan debut Timnas Indonesia U23 di ajang 2 tahunan tersebut. 2. Jumlah peserta kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lantas, siapa saja negara yang akan menghuni pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026? Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya mengetahui cara Konfederasi Sepak Bola Asia AFC mengatur pembagian pot. Sekarang terdapat 47 negara yang terdaftar sebagai anggota AFC. Namun, saat babak kualifikasi dimulai, biasanya hanya 43 atau 44 negara yang ikut serta. Okezone mengambil contoh 44 negara yang ambil bagian. Hal itu berarti AFC akan membagi negara-negara di atas ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 11 negara. Karena itu, Timnas Indonesia U23 akan berada di pot 1 bersama 10 negara lain. 1. 3 pemain ambil sumpah WNI malam ini. Sesuai jadwal, Dion Marks dan tim Gepens akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, di London, Inggris pada pukul 18 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ia akan mengambil sumpah WNI bareng winger Oxford United, Ula Romeni. Selain Ula Romeni, kehadiran Dion Marks dan tim Gepens merupakan berkah bagi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pelatih 48 tahun ini semakin memiliki pilihan di lini belakang. Dion Marks yang baru saja gabung klub Liga 2 Belanda Top OSS, berpotensi menggeser Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, dari daftar pengisi lini belakang Timnas Indonesia. Sementara tim Gepens, bisa memanaskan persaingan di area sektor kiri pertahanan. 2. Justin Hubner dalam ancaman. Pemain lain yang terancam kehadiran Dion Marks dan tim Gepens adalah Justin Hubner. Justin Hubner yang kini berusia 21 tahun, masih berkarier di level akademi, Wolverhampton Wanderers U21. Hal itu berbeda dengan Dion Marks dan tim Gepens. Baru berusia 19 tahun, keduanya sudah gabung klub profesional. Hanya masalah waktu bagi Dion Marks dan tim Gepens untuk mendapat tempat reguler bersama masing-masing klub. Jika rutin bermain bersama klub mereka hingga akhir Februari 2025, peluang keduanya masuk skuad Timnas Indonesia pada Maret 2025 terbuka lebar. 3. Timnas Indonesia incar 4 poin pada Maret 2025. Dalam laga Maret 2025, Patrick Kluivert mengincar 4 poin saat bersua Australia dan Bahrain.
Patrick Kluivert melihat timnas Indonesia memiliki kapasitas untuk mendapatkan poin tersebut. Jika 4 poin berhasil disabet, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena itu, menarik menanti aksi timnas Indonesia pada Maret 2025. Akibat kalah dengan Filipina dan gagal masuk semifinal, kini Indonesia mendapatkan 5 kerugian. Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Mari kita simak beritanya. Sebanyak 5 kerugian timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia gagal bersaing di grup B Piala AFF 2024. Setelah melalui 4 pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya mengoleksi 4 angka. Alhasil, timnas Indonesia hanya finish di posisi 3 grup B Piala AFF 2024 dan gagal lolos ke semifinal ajang 2 tahunan tersebut. Berikut 5 kerugian timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. 5. Perpanjang puasa gelar. Kegagalan ini sekaligus memperpanjang dahaga gelar juara timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Semenjak Piala AFF digelar pada 1996, pencapaian terbaik skuad Garuda hanya finish runner-up sebanyak 6 kali, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Bagi sebagian pencinta sepak bola tanah air, kegagalan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 merupakan sebuah pukulan. Keputusan menurunkan pemain muda ibarat meremehkan Piala AFF, turnamen yang belum pernah dimenangkan timnas Indonesia. 4. Ranking FIFA merosot. Sebelum Piala AFF 2024 dimulai, timnas Indonesia menempati peringkat 125 dunia. Namun, setelah tersingkir di fase grup Piala AFF 2024, timnas Indonesia turun ke posisi 130 dunia. Benar, Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Namun, tetap ada poin FIFA yang diperebutkan di ajang ini. 3 pemain muda jadi bulan-bulanan. Muhammad Ferrari terkena kartu merah melawan Filipina. Netizen tidak pandang bulu. Pemain-pemain muda yang bermain minor di Piala AFF 2024 menjadi bulan-bulanan di media sosial. Arhan Fikri hingga Muhammad Ferrari masih menjadi trending topik di X hingga hari ini, Minggu, 22 Desember 2024. Arhan Fikri kerap salah umpan, sedangkan Muhammad Ferrari terkena kartu merah di laga timnas Indonesia versus Filipina. 2 pemain Abroad jadi korban. Marcelino Ferdinand gagal tampil optimal di Piala AFF 2024. Sebelum Piala AFF 2024 dimulai, Rafael Struijk mulai menjadi starter bersama klubnya, Brisbane Roar. Sementara Marcelino Ferdinand pelan-pelan masuk daftar susunan pemain Oxford United. Namun, di Piala AFF 2024, kedua nama di atas tampil di bawah harapan. Rafael Struijk gagal mencetak gol dalam 3 laga yang dijalani. Sementara Marcelino Ferdinand lebih parah lagi, yang mana menerima kartu merah saat timnas Indonesia ditahan Laos 3-3. 1. Kembali muncul Stewart. Stewart kembali muncul seiring kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Bahkan dalam beberapa unggahan yang dikeluarkan akun fanbase timnas Indonesia di Instagram, ada sejumlah buzzer yang mulai bergerak mengeluarkan hashtag agar Shin Tae-yong segera dipecat PSSI. Meskipun sang pelatih masih terikat kontrak hingga 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku akan mengevaluasi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Apakah langkah tidak populer dikeluarkan Erick Thohir dengan memecat Shin Tae-yong? Apapun bisa terjadi di sepak bola. Karena itu, menarik menanti gebrakan yang dibuat Erick Thohir ke depan untuk memajukan sepak bola tanah air. Penuh haru campur kekecewaan, asisten Shin Tae-yong minta maaf usai timnas Indonesia gagal penuhi target di ASEAN Cup 2024.
sangat terpukul akibat gagal masuk babak semifinal. Berikut beritanya. Asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus tangan kanan Shin Tae-yong yakni Nova Arianto meminta maaf seusia skuad Garuda gagal penuhi target lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak 4 besar setelah takluk 0-1 dari Filipina dalam laga penentuan grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B dengan mengemas 4 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Sementara itu, Filipina menemani Vietnam lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kegagalan tim merah putih melaju ke babak 4 besar memang menjadi pukulan buat semua pihak. Pasalnya, skuad Garuda diharapkan bisa lolos ke babak semifinal, meski hanya dengan menurunkan pemain muda ini. PSSI juga menargetkan timnas Indonesia untuk tembus semifinal, tetapi semua tak berjalan dengan mulus. Ini karena dari 4 laga yang dilakoni skuad Garuda, mereka hanya meraih kemenangan sekali. Timnas Indonesia menang sekali saat melawan Myanmar, kemudian imbang dari Laos. Setelah itu, mereka menelan kekalahan dari Vietnam dan Filipina. Untuk itu, langkah tim merah putih terhenti dalam kompetisi antar negara di Asia Tenggara ini. Nova Arianto pun mengatakan bahwa hasil ini memang tak sesuai harapan. Namun, ia ingin semua pihak bisa melihat sisi positif lainnya, yakni pemain tim merah putih bisa belajar dari ajang ini. Pastinya bukan hasil yang kita harapkan, tetapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi dan akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk pemain muda kita menjalani prosesnya. Ya, ujar Nova Arianto sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Minggu, 22 Desember 2024. Menurutnya, evaluasi pasti dilakukan oleh semua pihak, baik dari federasi, pelatih, hingga pemain juga. Dan segitunya juga pemain harus bisa memperbaikinya sehingga mereka akan bisa terus berkembang ke depannya, ya ucapnya. Dalam kesempatan ini, asisten Shin Tae-yong itu berterima kasih kepada semua pemain timnas Indonesia. Ia berharap tim merah putih ke depannya bisa lebih baik nantinya. Terima kasih usaha dan kerja keras pemain dan semua anggota tim nasional, ungkap Nova. Harapannya, ke depan kita bisa membuat cerita yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia. Ia pun berterima kasih kepada supporter hingga semua pihak. Tak hanya rasa terima kasih, Nova Arianto pun meminta maaf karena timnas Indonesia gagal memenuhi target untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Nova Arianto pun mempersilahkan semua pihak yang ingin memberikan masukan dan kritikan untuk tim merah putih. Dengan harapan, masukan yang diberikan bisa membuat timnas Indonesia lebih baik ke depannya. Untuk itu, tim pelatih tak menutup diri apabila memang ada masukan yang diberikan. Terima kasih untuk semua pecinta sepak bola Indonesia atas support dan dukungannya. Kami minta maaf dan tetap berikan masukan yang positif untuk sepak bola Indonesia ke depan lebih baik, itu tuturnya. Kini rival kita Vietnam, beri sindiran usai timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2024 dan tidak bisa menyusul Vietnam yang masih di posisi ke-1 di grup B. Mari simak berita berikutnya. Media Vietnam menyindir tim-tim yang menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024 termasuk timnas Indonesia. Sindiran ini diberikan setelah tim seperti timnas Indonesia tersingkir lebih cepat di ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan gagal lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 seusai kalah 0-1 dari Filipina, di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Kegagalan timnas Indonesia ini menjadi sorotan dari berbagai media asing, salah satunya media Vietnam Soha. Mereka menyoroti skuad Garuda yang dipastikan gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Dalam sebuah artikel yang ditulis Soha, mereka menyindir bahwa ASEAN Cup 2024 ini memang bukan diperuntukkan bagi pemain muda. ASEAN Cup 2024, turnamen yang tidak diperuntukkan bagi pemain muda, ditulis media Vietnam Soha, sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu, 22 Desember 2024. Ini karena diketahui, Shin Tae-yong dalam ajang 2 tahunan ini memilih menurunkan pemain muda.
Rata-rata pemain yang turun membela tim merah putih berusia 20,9 tahun. Ini tentu berbeda dengan beberapa tim lain seperti Vietnam yang memilih menurunkan pemainnya dengan kekuatan penuh. The Golden Star Warriors bahkan memanggil pemain terbaiknya untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini. Namun saat Vietnam memilih menurunkan pemain-pemain terbaiknya, beberapa tim seperti Timnas Indonesia hingga Malaysia memang memilih menurunkan pemain muda. Ini dilakukan karena federasi ingin ada regenerasi, sehingga pemain muda yang dipanggil. Sejak awal Timnas Indonesia menurunkan pemain muda, memang beberapa klub menyorotinya. Tak sedikit pihak yang menilai tim merah putih tak serius menatap ajang ini. Dalam salah satu artikel, media Vietnam menyebut bahwa Timnas Indonesia, Malaysia, hingga Laos sebenarnya memiliki alasan tak bisa membawa pemain seniornya. Sindiran menohok yang diberikan media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan Timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar. Haha, beraninya Vietnam bilang gitu, mari kita kupas beritanya. Laga perdana Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir manis. Bertanding di Stadion Tuwuna Yangon Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, Asnawi Mangkualam dan kolega sukses menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang Timnas Indonesia ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Namun gol tersebut sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai gol bunuh diri Shin Yi-aung. Terlepas dari hal itu, raihan 3 poin perdana Timnas Indonesia ini membuat anak asuh Shin Tae-yong duduk di posisi kedua klasemen grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang di laga perdana menang dengan skor 4-1. Melihat kemenangan Timnas Indonesia yang tipis, media Vietnam, The Tao 247, pun memberikan sindiran menohok atas hasil ini. Dalam salah satu pemberitaannya, media tersebut bahkan menyebut jika taktik Shin Tae-yong sangat membosankan. Indonesia beruntung meraih kemenangan atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF. Bunyi judul tulisan The Tao 247 dikutip Okhisun, Rabu dalam kurung 11 Desember 2024. The Tao 247 menyebut Timnas Indonesia kesulitan di babak pertama dan Myanmar bermain lebih baik. Media tersebut juga menyebut jika skuad Garuda kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Indonesia tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya melawan Myanmar dan menjalani babak pertama yang sangat sulit. Tim tuan rumah Myanmar bermain lebih baik dan memiliki banyak peluang mencetak gol sejak menit pertama. Bahkan ada tembakan yang membentur mister gawang. Tulis The Tao 247. Paruh kedua babak pertama berjalan cukup membosankan dengan sangat sedikit peluang mencetak gol yang tercipta. Kedua tim tak bisa memaksakan gaya bermainnya dan bola hampir hanya bergulir di lini tengah. Umpan silang tinggi Indonesia tampak tidak berbahaya karena lintasan bola yang kurang akurat, sambung media tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, media kenamaan Vietnam juga menyebut bahwa gol sematawayang Timnas Indonesia yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam adalah karena keberuntungan. Sebab bola tendangannya yang menghantam Mister mengenai tubuh kiper Myanmar yang akhirnya masuk ke gawang. Gol Asnawi Mangkualam cukup beruntung ketika bola membentur punggung kiper Myanmar, membentur Mister gawang, lalu melayang ke gawang, tulisnya. Pada laga fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berikutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Laos. Kemenangan menjadi modal penting untuk membawa Timnas Indonesia melenggang ke semifinal. Menarik menyaksikan penampilan Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy memprediksi laga Vietnam versus Timnas Indonesia menjadi pertandingan puncak Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama meraih kemenangan perdana mereka di Piala AFF 2024 pada Senin dalam kurung 9 Desember 2024 kemarin. Berikut penjelasannya. Berbeda dari Timnas Indonesia yang langsung menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis dalam kurung 12 Desember 2024, Vietnam memiliki jeda waktu untuk istirahat. Vietnam pun punya waktu lebih sebelum menjamu Timnas Indonesia di Stadion Viet Tri, Minggu dalam kurung 15 Desember 2024. Menurut Quang Huy, Vietnam harus mewaspadai bintang muda Timnas Indonesia. Beberapa orang mempertanyakan mengapa Timnas Indonesia hanya menang dengan gol sedikit, tapi kita harus mengabaikan masalah itu, kata Quang Huy dikutip dari laman The Tao 247 Rabu dalam kurung 11 Desember 2024.
Quang Hui mengakui timnas Indonesia yang memiliki rata-rata usia termuda di Piala AFF 2024 berhasil menaklukkan Myanmar yang menurunkan skuad terbaik mereka. Dengan rata-rata usia 20,3 tahun, harus diakui kemenangan atas Myanmar di laga tandang adalah hasil yang tak terduga, kata Quang Hui. Quang Hui pun menyebut bahwa keberhasilan itu bukan karena banyaknya pemain naturalisasi karena hanya Rafael Struijk yang diturunkan. Myanmar tidak buruk sama sekali, yang jelas selain pemain naturalisasi, Indonesia punya strategi pembinaan pemain muda yang bagus, katanya. Dengan Vietnam yang memiliki persiapan lebih panjang, Quang Hui meminta Kim Sang-sik benar-benar menekankan bahwa timnas Indonesia tak bisa diremehkan. Kami menganggap laga Vietnam versus timnas Indonesia sebagai laga puncak di Piala AFF, kata Quang Hui. Bagi banyak orang, ini adalah pertandingan tempat pertama grup dan ini menjadi konfrontasi yang sangat menarik, tutupnya.